Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi. Hari ini kita akan belajar cara menyusun latar belakang penelitian. Kalian akan menonton video ini, lalu mengisi formulir judul penelitian, mengerjakan lembar kerja, dan menyusun draft latar belakang secara mandiri. Di bagian akhir, saya akan menjelaskan lebih lanjut untuk membantu kalian memahami langkah-langkahnya. Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat latar belakang penelitian ya, dan menuliskannya. Sesi ini perlu kalian simak dan juga teman-teman pahami supaya nanti kita bisa menyusun latar belakang yang baik dan bisa melanjutkan pada tahap berikutnya. Kita mulai ya. Teman-teman, perkuliahan kita sesi ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman nanti setelah mempelajari ini atau mengikuti langkah-langkah berikut diharapkan mampu menjelaskan konsep latar belakang penelitian. Yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan komponen penyusunan latar belakang. Kemudian yang ketiga, teman-teman mampu menulis latar belakang dengan alur yang logis. Selanjutnya, kita akan bahas apa itu latar belakang. Jadi teman-teman, dan saya tahu teman-teman ini juga pasti sudah memiliki wawasan ini bahwa latar belakang ini merupakan bagian awal yang dijumpai pada proposal, skripsi, atau mungkin di artikel ilmiah. Dan artikel ilmiah itu biasanya memiliki nama pendahuluan, tapi intinya sama bahwa itu juga merupakan latar belakang. Latar belakang itu teman-teman isinya menjelaskan mengapa penelitian itu penting. Jadi karena latar belakang harus menjelaskan mengapa penelitian yang diambil ini penting, maka di dalamnya harus berisi beberapa alasan, beberapa data, beberapa argumen yang menjelaskan mengapa penelitian ini penting. Berikutnya, latar belakang ini teman-teman menjadi pintu masuk menuju rumusan masalah. Karena dalam penelitian tentu kita sebenarnya tugasnya adalah menjawab sebuah masalah tertentu yang kita rumuskan menjadi rumusan masalah, maka latar belakang ini menjadi pintu masuk untuk menuju rumusan masalah. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini terkait dengan komponen latar belakang. Komponen latar belakang itu berarti apa saja yang ada di latar belakang. Isinya teman-teman di latar belakang yang pertama fenomena komunikasi. Fenomena komunikasi ini sudah kita bahas ya. Fenomena komunikasi bisa kita jumpai pada peristiwa-peristiwa yang ada di sekitaran kita. Kemudian kita tahu apa yang ada di balik itu. Nah, itu fenomena komunikasi. Atau kita juga bisa mendapatkannya di media sosial atau media-media yang sifatnya berjejaring dengan internet. Nah, itu juga banyak ditemukan fenomena komunikasi. Selanjutnya, latar belakang itu juga berisi tentang masalah atau gap penelitian. Gap itu artinya apa, teman-teman? Gap itu artinya adalah celah atau kesenjangan atau hal-hal yang belum terisi oleh penelitian. Nah, itu adalah masalah atau gap penelitian. Jadi gap penelitian ini adalah teman-teman mencari kira-kira dari fenomena yang ada itu, maka penelitian yang belum diteliti itu apa gitu. Makanya pada bagian ini biasanya ada mereview penelitian-penelitian terdahulu, maka bisa dipaparkan di latar belakang juga. Kemudian teman-teman, latar belakang itu juga berisi urgensi penelitian. Urgensi penelitian ini sebenarnya hal yang paling penting menurut Bu Rob di latar belakang itu yang memang harus ada, yang kita harus mencari dari berbagai macam sumber untuk memaparkan tentang urgensi penelitian. Urgensi penelitian ini adalah alasan penting kenapa objek ini layak untuk diteliti. Jadi bisa jadi semua hal bisa diteliti ya, asal kita bisa memaparkan atau menunjukkan bahwa objek ini memiliki alasan-alasan penting atau data-data penting yang memang menunjukkan ini layak untuk diteliti. Maka itu bisa kita cari dari hasil googling gitu ya di website, atau hasil dari
media sosial misalnya subscribe-nya sekian juta, itu juga menjadi alasan, atau hal-hal yang lain yang ini mendukung alasan mengapa penelitian ini layak untuk diteliti. Kemudian di latar belakang teman-teman juga harus ada landasan teori. Makanya sebelum menyusun latar belakang, kita perlu mengidentifikasi kalau judulnya ini landasan teori yang tepat itu apa gitu. Kita juga bisa mencarinya pada riset-riset sebelumnya untuk mendapatkan landasan teori tersebut. Nah, yang terakhir, bahwa latar belakang itu perlu disusun secara runtut ya, yang menunjukkan alur menuju rumusan masalah. Biasanya di bagian belakang kita akan menyebutkan bahwa dari beberapa pemaparan yang ada di atas, maka masalah yang kita ambil atau judul atau fokus penelitian yang kita ambil adalah ini. Nah, itu menunjukkan alur menuju rumusan masalah. Oke, dari sini paham ya? Kita akan coba lihat beberapa contoh gitu ya, atau satu contoh yang bisa menambah pemahaman kita terkait dengan menuliskan rumusan masalah, menuliskan latar belakang penelitian. Misalnya topiknya yang kita ambil adalah penggunaan TikTok untuk personal branding mahasiswa. Kita bisa mendasarkan pada fenomenanya adalah berdasarkan fakta 70% mahasiswa ternyata aktif di TikTok. Kemudian masalahnya apa? Masalahnya ternyata belum banyak riset tentang strategi komunikasi di TikTok. Maka ini layak untuk kita teliti. Urgensinya atau tingkat kepentingannya adalah relevansi dengan tren komunikasi digital saat ini. Tentu ini harus didukung dengan data-data ya. Tidak bisa serta-merta kita menyebutnya demikian, tapi harus didukung dengan data fakta yang kita bisa browsing dari berbagai macam sumber untuk kita tampilkan di latar belakang. Kemudian gapnya apa? Atau celah penelitiannya, yakni riset sebelumnya yang fokus di Instagram tapi belum fokus di TikTok. Nah, itu menjadi gap. Gap itu artinya adalah celah bahwa ini belum diteliti di bagian TikTok, yang ada penelitian terdahulu itu hanya di bagian hanya pada Instagram saja. Nah, ini menjadi gapnya. Arah penelitiannya gimana? Bagaimana mahasiswa menggunakan TikTok untuk personal branding. Ini contoh kasus sederhana. Kemudian teman-teman, bagaimana kita mau memulai menulis latar belakang? Nah, ini ada tipsnya. Yang pertama, gunakan bahasa akademik yang jelas. Yang kedua, sertakan data atau fakta terbaru. Nah, ini harus memperkaya nih. Kita harus perkaya tulisan kita dengan data dan juga fakta terbaru. Fakta-fakta lama atau data lama gimana? Kalaupun relevan bisa dicantumkan. Kemudian, hindari pertanyaan yang terlalu umum. Jangan membahas yang terlalu umum gitu ya. Misalnya kalau terlalu umum, misalnya bagaimana strategi personal branding di TikTok pada mahasiswa gitu. Nah, itu kan terlalu umum. Bagaimana supaya spesifik? Kita spesifik pada mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari. Nah, itu menjadi lebih spesifik. Kemudian bangun alurnya deduktif, dari yang umum menuju yang khusus. Yang umum berarti bahas yang paling umum, misalnya TikTok sebagai media komunikasi. Baru setelah itu dibahas tentang TikTok digunakan sebagai strategi personal branding. Setelah itu kita jelaskan berikutnya yang bagian ketiga, TikTok menjadi strategi personal branding pada mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari. Nah, itu kan runtut ya, dari awal yang paling umum menuju yang agak khusus menuju yang khusus. Runtutannya harus deduktif, dari yang umum menuju yang khusus gitu ya. Nah, sudah masuk di bagian ringkasan. Bisa disampaikan bahwa latar belakang itu alasan logis penelitian, pentingnya penelitian. Yang kedua, harus berisi fenomena, masalah, urgensi, kemudian teori dan juga alur. Yang terakhir, menjadi dasar kuat untuk menyusun rumusan masalah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Kalian sudah menonton materi dan siap mulai menyusun draft latar belakang. Ingat, jangan takut salah. Yang penting, susun dulu sesuai langkah-langkah yang ada. Nanti akan ada pendampingan dari saya untuk memperbaikinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.